Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa dulu, Bapak Ibu, disilakan. Ya, cukup. Ini Bapak Ibu luar biasa ya memposisikan diri orang dewasa, orang yang sudah punya pengalaman yang memposisikan diri sebagai siswa. Itu pengalaman yang sulit dicari gitu loh. Ya, yang sulit dicari. Maka harus ada figur yang bisa memposisikan sebagai gurunya. ya, ya, saya dipaksa gitu menjadi figur untuk menjadi gurunya. Nah, sekarang saya akan berkaitan dengan hubungan antara guru dan siswa gitu ya. Sekarang saya ada pertanyaan. Nanti dijawab satu frasa saja dan jawabnya di WA grup ini nggak apa-apa. Pertanyaan saya lisan saja. Ya, nanti Bapak Ibu memposisikan sebagai siswa, saya sebagai guru. Nah, saya sekarang ingin menyampaikan, nanti Bapak Ibu menjawab. Ya. Para siswa semuanya, mohon maaf ya, minggu yang lalu saya terlambat, ya, separuh lebih ya, sampai hampir setengah jam sehingga ya terpaksa tidak masuk begitu. Sekali lagi mohon maaf ya. Silakan Bapak Ibu dijawab Bapak Ibu sebagai siswa. Sesingkat-singkatnya, dan dikirim di WA grup Bapak Ibu supaya kita bisa saling membacanya bersama-sama. Baik, sudah? Ya, ini ya jawabannya macam-macam ya. Tapi ada yang ini ini komentar atas siswa, jadi Bapak Ibu nanti jangan tersinggung, sebelumnya sudah saya batasi dulu ya, jangan tersinggung. Ini ada yang jawaban pertama itu kayak seperti kepribadian terbelah. Siswa tapi beraninya luar biasa ini. Ya. Oleh siswanya sudah mau daftar sebagai kepala sekolah ini mungkin. Baik, baik, baik. Nah, kecenderungannya inilah Bapak Ibu, bahwa dunia sudah berubah. Ya. Dari satu diksi ini sudah menunjukkan bahwa dunia sudah berubah. Jadi nggak usah ditangisi, ya. Nggak usah, kita menyesuaikan saja. Ya. Norma itu sudah bergeser.
peristiwa semacam ini dulu ya, hubungan saya dengan dosen senior saya, dosen senior saya sudah mau pensiun, saya baru masuk. Dia seperti bapak saya gitu ya. Dulu ya, saya punya hajat ya, menerima arisan jurusan. Yang hadir itu adalah dosen-dosen jurusan. Semua datang ke rumah saya. Saya hari Minggu itu, nah yang paling senior itu kebetulan tidak bisa hadir. Saya hari Seninnya ke kampus, ketemu. Ya, Pak Marsigit, ya Pak, maaf ya, kemarin Minggu saya nggak bisa hadir. Oh ya Pak, nggak apa-apa Pak, terima kasih. Nggak apa-apa, anggapmu. Nggak apa-apa, anggapmu. Marah besar dia. Saat itu ya, 40 tahun yang lalu. Nah, saya kan bingung. Sebagai dosen muda, saya bukan orang Jogja, ya, bukan orang kekuasaan keraton begitu, ya. Begitu kan saya bingung toh. Mau tanya apa, nggak ngerti. Kemudian saya mencari, akhirnya ketemu lah. Oh, ternyata dengan jawaban nggak apa-apa itu, saya telah berlaku tidak sopan, sangat tidak sopan kepada orang tua. Yang langsung saya merendahkan orang tua itu di bawah derajat saya. Saya sebagai bos. No what, never mind, tenang saja, aman terkendali, teruskan saja. Ya. Nah, sekarang jawaban Bapak Ibu semuanya seperti itu. Artinya zaman sudah berubah, gitu loh. Ya sudah, diterima saja. Ya, itu dari satu kunci, satu diksi ya, yang bisa kita simak. Sedangkan kita punya yang lain-lain, belum lagi masalah nyanyian. Nyanyian itu zaman saya kecil ya, romantis ya, cinta remaja itu beda ya dengan sekarang ini. Kalau dulu ya, aku pandang sedikit, dia tolong ke sana, malu-malu, aku malu ketemu aja, aku ya pura-pura nggak lihat, sebetulnya aku lihat, nyanyiannya gitu lah kira-kira ya, ya pandang, ya gitulah kira-kira ya. Curi-curi pandang. Curi-curi pandang lah ya. Nah, terus itu bergulir ya. Zaman sekarang, kemarin dulu ya kira-kira mungkin sudah 10 tahun lalu sudah gejala, sekarang saya nggak ngerti ya seperti apa lagunya gitu ya. Sudah beda apa nilai value-nya yang di bawah sudah beda. Nyanyiannya ya salah siapa kamu di situ? Ya hamil. Salah siapa di situ nggak minggir? Ya hamil loh, bukan salah saya. Begitu. Nyanyian 10 tahun ada nyanyiannya gitu loh. Tapi saya nggak bisa menyanyikan, tapi esensinya seperti itu. Ada pergeseran gitu ya, pergeseran nilai. Nah, berbenturan pergeseran antara yang muda dan yang tua yang sama-sama mengalami culture shock ini. Jadi culture shock itu tidak harus dengan orang luar. Ya, kalau kita cermati di dalam diri kita karena teknologi, karena komunikasi, ya, digitalisasi dan sebagainya, antara yang tua dan yang muda itu culture shock-nya itu ada, gesekan-gesekan semacam itu. Nah, padahal sebenar-benar komunikasi itu adalah ekspektasi gitu. Ya. Nah, saya tanya kepada, loh, jadi setelah saya pelajari ternyata jawabannya harusnya saya tidak begitu ketika ditanya oleh dosen yang paling senior. Kenapa dia marah begitu? Jawabannya harusnya begini.
Pak Sigit, ya, maaf ya, kemarin saya nggak bisa datang. Jawaban saya nggak apa-apa, Pak. Langsung saya terangkat derajat saya dari jenderal. Bilang ajar lo. Harusnya kayak gitu jawabannya harusnya. Kalau model kuno dulu itu, apalagi ini model-model ada darah bangsawan dan sebagainya, jawabannya alhamdulillah Pak atas doa Bapak, ya, acara kemarin bisa berjalan dengan lancar. Semoga Bapak diberi keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Jabat tangan begitu harusnya. Dan sekarang pun mestinya begitu di pondok-pondok pesantren itu. Ya kan? Ya bagus ya. Kalau di Ponorogo itu harusnya juga begitu tata keramanya itu. Ya, tapi sekarang coba lihat semua ibu, semuanya kan sudah berubah. Lalu gurunya yang begitu, sekarang muridnya gimana? Jadi kalau ada kemudian siswa tertekan sampai terjadi meledak itu kemarin itu kan erat kaitannya dengan perjalanan nilai-nilai atau norma-norma itu. Masalah bullying saya sejak di SMP saya sudah mengalami bullying itu. Ya, saya ke SMP itu kan kurus kering ya. Dibully saya sama teman cewek itu ya. Seperti teri, seperti ikan asin ya. Oh lupa, kalau ketemu saya ikan asin ya. Kalau ketemu saya ikan asin ya. Dibully SMP itu. Ya. Saya nggak punya pelampiasan apa-apa, cuma ya sedih saja lah, tapi gimana mau ngomongnya nggak bisa gitu loh. Itu kira-kira apa? SMP itu kapan itu? Itu berarti 60 tahun yang lalu. Sudah ada bullying ya, bayangkan. Nah saya ini kan juga SMA juga terkena bullying gitu. Padahal saya itu nggak neko-neko lah ya, nggak pernah yang pikiran macam-macam tuh nggak, biasa saja. Tapi dipaksa karena dibullying. Saya bercerita ini, ya. Dan sampai sekarang ya memang terjadi seperti itu. Apa teman saya juga merasa juga sama-sama tua ya, dulu gimana ya, dulu kamu saya pukul loh. Berkelahi kan di kelas karena dibully loh. Aku sedang nulis mencatat di papan tulis itu, dia muter, setelah muter depan saya kentut ya dud, muter lagi kentut lagi dud. Saya terima tuh, sekali lagi awas loh, muter lagi kentut di depan saya pukul. Betul ya, muter lagi udah berkelahi saya. SMP SMA kelas 2 persis itu. Anak saya di SD juga kena bullying. Gitu. Ibunya, loh tahu-tahu bajunya di belakang ada gambarnya sepatu. Cepak sepatu. Wah, istri saya kan, wah gimana nih? Wah, terus langsung ke sekolah sana. Ayo siapa kemarin? Nah, ternyata anak saya disuruh tiduran, suruh untuk tangga naik ke tembok itu sama yang lain-lain satu kelas. Coba bayangkan, gitu. Nah, itu bullying, gitu. Nah, hal semacam itu bagi seorang anak itu bisa traumatis, bisa menyebabkan keterasingan, terus mungkin ingin menunjukkan jati dirinya secara psikologi dan lain sebagainya, ibu dan sekalian. Ya, nah itulah pentingnya, ya, pentingnya menampung aspirasi siswa, keadaan siswa seperti apa begitu. Ya, ketika saya di Inggris dulu ya di sana tidak ada seragam, sebab pakaian itu sangat personal, sangat pribadi, karena setiap orang itu punya kemampuan yang beda-beda di dalam menghadapi musim dingin.
Ada yang pakai sweater, ada yang pakai jasket, ada yang pakai jas berbulu, segala macam-macam. Lah saya pulang, gitu. Anak saya kan seragam putih merah, ya. Bajunya putih, celananya merah, kan begitu kan. Nah, gitu kan. Itu kelas 2. Ya. Nah, saya pulang dari Inggris, anak saya agak sakit, tapi tetap mau sekolah. Ya. Tapi eh, saya kemudian minta, Dek, pakai sweater ya, karena agak sakit. Nggak mau, dia takut sama gurunya. Anak itu lebih takut pada gurunya daripada pada orang tuanya. Ya. Nah, akhirnya ya sakit betul karena nggak pakai sweater, kedinginan dan sebagainya. Itu semacam apa? Artinya apa? Artinya value ya. Bahwa komunikasi itu sebagai ekspektasi seperti itu kejadiannya. Nah, terkait dengan masalah filsafat seperti yang sudah kita apa apa rekam di kuliah terdahulu bahwa kita menemukan ya makrokosmos ya mikrokosmis ya, dunia yang konform, dunia yang analog, dunia filsafat, dunia Yunani itu analog dengan dunia di dalam diri kita, konteks kita masing-masing. Itulah sebabnya Ibu dan Bapak sekalian disilakan untuk mencermati budaya lokal mana unsur-unsur yang bersifat analog. Nah, kalau di Jawa ya, saya contohnya Jawa, kemudian Bapak Ibu nanti bisa ambil contoh yang konteks yang lain di NTT boleh, di ND boleh ya, atau di Kendari juga bisa, nah, kemudian di Sumatera juga bisa, di Sunda juga boleh, di Cirebon juga ada. Nah, akhirnya ketemulah konformitas antara apa namanya hermeneutika dengan cakra manggilingan, gitu kan? Cakra manggilingan. Kemudian kita aspeknya dari cakra manggilingan kita ketemu yang namanya ilmunya para raja, yaitu apa? Astro Jendro, ya, Hayuningrat Pangruwati. Nah, ya. Nah, maka Pangruwating Biu dalam rangka untuk mengurangi atau menghilangkan keburukan. Nah, maka muncullah aspeknya di situ. Yang ingin saya jelaskan di sini ada konteks lokal ya yang justru lebih kokoh, lebih strong, lebih kuat ya lebih kuat ya, yaitu yang disebut dengan kalau di Jawa namanya manunggaling kawula Gusti, gitu ya. Manunggaling kawula Gusti. Manunggaling itu bersatunya. Kawula itu ya dalam arti yang sedalam-dalamnya dan yang seluas-luasnya. Kalau kawula itu adalah isinya, maka Gusti adalah wadahnya, kan begitu. Kalau kawula adalah ciptaannya, Gustinya adalah sang penciptanya, kan begitu. Kan begitu. Demikian seterusnya. Ya. Nah, manunggaling kawula Gusti, di dalam manunggaling kawula Gusti itu artinya apa? Paripurna. Ya. Maka di dalam perwayangan itu muncullah namanya wayang golek. Itu artinya golek ono atau carilah metafisiknya, makna di sebaliknya, kan seperti itu. Carilah makna di sebaliknya. Nah, di dalam rangka mencari makna di sebaliknya, dalam rangka mewujudkan bertemunya antara isi dan wadah. Kalau dalam filsafat ya bertemunya antara
rasionalisme dan empirisisme. Apa itu? Ya tidak lain tidak bukan adalah sintesis. Nah, karena ada sintesis, maka ada masa depannya, ada follow up-nya, kan begitu. Maka karena ada sintesis, ada masa depan, ada follow up-nya, maka muncul berbagai macam norma-norma atau moto atau apalagi ya, norma, moto atau dalil atau di dalam masyarakat itulah ya. Misalnya muncul juga ya Suro Diro Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Itu bahasa Jawa. Suro Diro ya Jaya Ningrat. Artinya apa? Dia memperoleh kemenangan tapi diperolehnya dengan cara keburukan, maka akan dikalahkan ya oleh orang yang memperolehnya dengan cara kebaikan, kan seperti itu. Nah, di dalam ketoprak yang saya setel itu muncul kata ya pameo atau semacam pewarah atau piwulan atau semacam formula begitu. Sak bejo bejane wong lali, ijih bejo wong eling lan waspada. Seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, gitu, gitu, masih lebih beruntung, gitu, orang yang ingat dan waspada, kan begitu. Nah, salah satunya dampaknya dari aspeknya kalau diolah di dalam interaksi filsafat diturunkan dari ilmunya para raja seperti itu, gitu kan? Nah, maka muncul juga kemudian nilai-nilai kebijakan atau kebajikan, gitu? Ilmu itu kalakone kanthi laku, gitu? Ilmu itu dicapainya dengan cara dijalani, kan begitu. Itu yang pernah diterapkan oleh Pak Jokowi, kerja, dan kerja. Yang kemudian filsafatnya adalah filsafat activity namanya. Kan begitu. Nah, kemudian unsur Jawa yang kemudian populer di tingkat nasional, karena kebetulan jadi Menteri Pendidikan saat itu, Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuthuri handayani. Di depan aku memberikan teladan, di tengah itu aku membangun kreativitas, kemudian di belakang aku mensupport ya, nah, supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu pendidikan itu diformulasikan semacam itu. Nah, silakan Bapak Ibu di konteks budayanya masing-masing dicari, ya, dicari kalau ada keluangan waktu. Nah, besok tolong kalau aku diinformasikan lewat WA nggak ada masalah, bagus ya. Aku tunggu gitu sambil santai saja, Bapak Ibu nulis gitu. Misalnya Bu Rida, oh, kalau di Sunda gini Pak, ini gitu ya. Ya. Ya, kalau mau dikomentari tadi jawaban ya, permohonan maaf Pak Guru ya. Never mind. Itu memang bahasa Inggrisnya begitu. Never mind, oh, ada masalah. Pak Guru aman terkendali, don't worry Pak Guru. Tenang aja Pak Guru ya. Teruskan saja Pak Guru ya. Ya, gitu ya. Pak Kepala Sekolah tenang saja Pak. Aman terkendali Pak. So, nggak usah khawatir Pak. Sekarang coba dirasa-rasa seperti apa. Itu pergeseran nilai Pak. Dan itu nggak terasa. Ya. Seperti hanya Bapak Ibu tambah belajar filsafat, tambah bijak juga nggak terasa. Nanti yang merasakan orang lain, kok jadi beda nih, Pak Alfonsus ya, kok jadi beda ya, Pak Tandri ya, kok jadi beda.
Kualistin jadi beda ya. Nah, demikian terus. Nah, gitu ya. Nah, jadi maka ya karena ada follow up-nya tadi ya ternyata ya manunggaling kawulu Gusti itu tidak berarti berhenti di situ, tetapi itu pemahaman purna gitu ya, ibarat kita memahami gedung lantai tingkat 10 itu ya, oh sudah tidak ada lagi pertanyaan gitu. Di awal perjalanan ya ketika kita baru kuliah filsafat ketika kita baru kuliah, mungkin kuliah filsafat dulu S1 ya, atau memikirkannya dulu waktu SMA juga boleh, tidak harus kuliah ikut saya kalau pas ikut saya juga boleh, nggak apa-apa kemarin dulu ya, itu juga setara dengan zaman Yunani gitu ya. Maka pertanyaannya pakai kuis itu, apa itu ada ya? Apa itu? Oh itu bumi ya. Apa itu? Oh itu langit. Ya. Apa itu? Oh itu laut. Ya. Terbuat dari apa? Itu zaman Yunani dulu. Daripada kita mau memahami bangunan gedung tingkat 10 kan, apa ini? Oh ini keramik. Ya. Oh ini gipsum. Oh kalau ini granit. Bedanya apa? Oh beda ini ya. Ini kamar mandi ya. Nah, Unida ini sudah beres ini apa rehab saya sekarang sudah pindah di latar belakangnya udah putih kan sekarang. Nanti ada kesempatan lagi sana, Prof. Pas udah rapi. Ya. Jadi apa? Itulah prosesnya, bisa dilihat, bisa diketahui ya. Nah, itu gitu. Semakin lama semakin bertanya mengapa, kemudian bagaimana, kan? Ketika sudah sampai kepada apa manunggaling kawulu Gusti itu bertemunya antara isi dan wadah. Kalau dalam bahasa Jawa ngoko ya tumbuh oleh tutup, gitu kan? Atau gelas itu ya ada tutupnya. Jadi ini gelas pakai tutup ini juga punya filosofi, ya. Punya filosofi, ya. Artinya apa? Tutup ini suatu kebajikan, gitu. Suatu kebajikan. Ya, kalau dilihat dari sisi higienisnya saja, kalau gelas ada air tidak ditutup itu kan juga nanti kemasukan debu, kan begitu. Kan begitu. Jadi untuk sampai minum teh dari pagi sampai siang nggak bisa diminum lagi kalau nggak ditutup karena banyak debu, kan begitu kan. Atau nanti kalau ada AC kena angin ya juga kena debu, itu begitu, maka ditutup. Jadi tutup ini sebagai suatu ya semacam kepiaan gitu ya, peresmian gitu ya daripada keseluruhan konsep yang sudah jelas hubungannya ini itu dan sebagainya. Kita kan sudah mencoba seperti itu. Nah, maka bagian selanjutnya ialah kita tambahkan. Tambahannya apa? Tambahannya saya punya pengalaman Bapak Ibu ya, yaitu ya tentang masalah kurikulum ya, tentang masalah kurikulum. Karena apa? Karena apapun tentang penelitian kita, jadi apapun tentang penelitian Bapak Ibu, ya, kenapa penelitian Bapak Ibu itu besok itu adalah ya penelitian yang bersifat empiris, kan begitu pertanyaan. Terus kemudian kenapa sih mesti pakai pembimbing, gitu kan? Gitu ya. Ya, gitu. Jadi kalau penelitian ada dua Bapak Ibu, penelitian referensial dan penelitian empirikal. Kalau penelitian referensial itu ilmu-ilmu filsafat itu penelitian referensial. Jadi hanya mengkaji buku-buku atau referensi-referensi. Sedangkan Bapak Ibu nanti penelitiannya adalah penelitian empirikal. Tetapi walaupun penelitian empirikal itu adalah bertemunya antara data
dengan metodologi dan teorinya. Kan seperti itu. Kenapa pakai pembimbing? Ya, karena ini adalah scientism. Saintifik. Ya, dikatakan saintifik kalau dikerjakan oleh S3 ke atas, doktor ke atas, di tataran internasional. Jadi nanti kalau ditulis dikirimkan ke jurnal internasional, Bapak Ibu mesti didampingi oleh seorang dokter atau profesor, kan begitu. Ya. Nah, karena pada saat itu ya saya ingin bercerita tentang pengembangan kurikulum, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, kurikulum yang kita jalankan kan sebetulnya Indonesia itu dalam sejarahnya pernah sekali mencoba KTSP yang sudah saya terangkan dulu berkali-kali. Ketemunya KTSP, tapi itu kan suatu percobaan yang pernah dilakukan ya dalam sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia. Nah, sampai sekarang pada akhirnya kemudian ya diambil kompetensi inti ya, inti yang kemudian ada porsinya yang terpusat dan ada porsinya yang terdaerah kan seperti itu. Nah, baik, saya akan mulai Bapak Ibu bercerita tentang pengembangan kurikulum. Karena pada suatu saat ini kira-kira 40 tahun yang lalu Bapak Ibu. Ya. 40 tahun yang lalu itu ya kira-kira tahun 94 ya. 94 ya 30 tahun yang lalu ya. 35 lah ya, 35 tahun yang lalu. Itu kan ada mulai dirintis kurikulum KBK. Kurikulum berbasis kompetensi. Kan begitu. Nah, kemudian akan dibuat melalui RSPI, gitu. Ya, akan dibuat kurikulum KTSP itu. Nah, kemudian di pusat ini kan ada direktorat-direktorat yang menyelenggarakan sekolah itu kan direktorat dulu ya. Sekarang namanya mungkin masih direktorat ya. Ada direktorat SD, direktorat SMP, direktorat SMA, direktorat tinggi, direktorat perguruan tinggi yang mengepalai seorang dirjen. Ada dirjen SD, dirjen SMP, dirjen SMA, dirjen dikti gitu. Nah, sementara ada lembaga lain, yaitu pengembangan pendidikan yang terdiri dari 3 pusat, yaitu pusat kurikulum, pusat perbukuan, dan pusat penilaian atau SISJIAN, ya, sistem pengujian. Ya. Nah, saya dulu pernah di SISJIAN, ya ikut pelatihan di sana. Bukan sebagai pejabat, pelatihan saja sebagai dosen karena mau keluar negeri gitu kan, dilatih di SISJIAN itu. Nah, suatu ketika kira-kira ya mungkin tahun 2000 sekian ya, tapi sebelum tahun 2005 kira-kira lah ya, itu mau diadakan kurikulum baru itu KTSP itu ya. Nah, terus ternyata draft kurikulum yang ditunggu-tunggu dari Puskur itu belum jadi gitu ya, sehingga ya dari direktorat ini menunggu. Dalam waktu yang menunggu itu, maka direktorat ini ternyata berinisiatif juga untuk mengembangkan kurikulumnya, karena yang akan pakai itu direktorat. Nah, kebetulan saya termasuk tim pengembang dari Direktorat SMP untuk matematika. Nah, pada saat itu Direktorat SMP itu bekerja sama dengan UNY. Ya, dalam hal ini pasca sarjana. Ya.
Dalam ini pasca sarjana. Nah, saya sebagai dosen di pasca sarjana saat itu. Nah, sepertinya ada MOU ya, MOU atau kerjasama antara direktorat dengan UNY. Saya lihat para pejabat bolak-balik dari direktorat datang ke UNY, dari Pak Rektornya juga datang ke direktorat, juga dari pasca juga. Ya, whatever apapun, kemudian ternyata salah satu hasilnya yang penting berkaitan dengan pengembangan kurikulum itu adalah dihasilkannya SKKD, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Itu awal mula munculnya istilah SKKD di situ itu. Ya. Kalau konon aspirasi buku yang dipakai itu ya ditemukan Pak Menteri tercecer di Amerika. Ada cerita Pak Menteri jalan-jalan di Amerika, wah ada buku baik ya. Coba, oh ini ternyata dasar daripada pengembangan kurikulum di Indonesia ya, KBK itu. Nah, setelah itu, udah sekarang yang bergerak UNY dalam hal ini pasca berbekal SKKD tadi dan pedoman pengembangan kurikulum dari direktorat. Juga masih didampingi juga dari direktorat. Ya. Maka diadakanlah workshop pengembangan kurikulum. Dosen-dosen yang terkait dengan mapelnya diundang, termasuk saya, dosen matematika, pendidikan matematika terkait dengan matematika di SMP diundang, semua mapel diundang. Belum? Yang SD sendiri, yang SMP sendiri, yang SMA sendiri. Ya, saya yang SMP. Nah, setelah diadakan workshop, maka kemudian menghasilkan atau diminta para pengembang itu menghasilkan draft kurikulum. Ya, draft pertama kurikulum. Draft pertama kurikulum dihasilkan di workshop itu, kemudian didiskusikan di dalam workshop itu, dikonsultasikan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu maka berikutnya adalah sosialisasi tahap 1. Ya, sosialisasi tahap 1 itu maksudnya adalah untuk memperbaiki draft 1. Ya. Tetapi secara valid ya, secara yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu dengan cara mengundang guru di tingkat provinsi DIY. Maka guru-guru setiap mapel di provinsi DIY diundang, ya, diberi penjelasan, informasi, kemudian juga diberi print out-nya, ya, draft 1 daripada kurikulum itu, kemudian diminta masukannya baik secara lisan maupun secara tertulis. Setelah selesai putaran pertama itu, maka pengembang saya dan teman-teman dari dosen itu diminta untuk membuat perbaikan yang kemudian diberi nama draft kedua. Nah, kemudian di workshopkan kembali draft kedua, disempurnakan, ya, maka dilakukan tahap berikutnya yaitu sosialisasi kedua, ya, untuk memperbaiki draft kedua supaya menjadi draft ketiga. Sosialisasi kedua di mana yaitu di tingkat Pulau Jawa. Nah, saat itu saya kebagian pergi ke Mojokerto, Jawa Timur. Saya yang dosen matematika membawa semua mapel. Baik yang bahasa Inggris, baik yang PKN, baik yang IPS, IPA, semuanya saya bawa ke sana. Ya.
Dan di sana di tingkat provinsi, di kabupaten, ada yang pergi ke Jawa Tengah, ada pergi yang ke Jawa Barat, ya. Semua disebar tingkat Pulau Jawa. Nah, di Kabupaten Mojokerto saya mengundang guru-guru. Yang undang sebetulnya juga direktorat gitu loh ya. Saya tinggal datang saja ya, sebagai narasumber. Ya, segala administrasi diurusi oleh direktorat. Nah, kemudian setelah itu eh, dikumpulkan guru-guru. Nah, saya bersama dinas di sana dan juga dari Pemda ya mengadakan workshop 2 hari penjelasan, kemudian sama juga minta masukan baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang tertulis silakan ditulis di draft itu. Nah, setelah itu selesai 2 hari kita pulang, kemudian kita perbaiki berdasarkan masukan itu, jadilah yang namanya draft 3. Nah, setelah draft 3 selesai, kita diskusikan lagi workshop lokal di internal UNY, persiapan untuk memperoleh draft akhir atau draft 4, yaitu apa? Sosialisasi tingkat nasional. Pada saat itu saya pergi ke Manado. Nah, sama di Manado juga begitu. Saya membawa semua mapel, kemudian tapi saya adalah khusus di bidang pengembangan matematika, kemudian mendapatkan masukan-masukan, kemudian secara lisan maupun secara tertulis, baik dari pejabatnya, dari dinas maupun dari guru-guru. Nah, setelah 2 hari di sana pulang kembali, nah, kemudian diperbaiki menjadi draft akhir atau draft 4. Begitu kira-kira ceritanya saat itu. Nah, setelah draft 4, draft terakhir, tahap berikutnya ialah presentasi di direktorat. Nah, gitu ya. Dipresentasikan. Setelah dipresentasikan di sana, kira-kira mungkin 1 tahun ya. Setelah itu dipakai di SMP. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami itu menggunakan kurikulum KTSP yang dari direktorat saat itu. Nah, ketika ini sudah berjalan kira-kira setahun itu, tahu-tahu dari Puskur jadi. Ya. Dari Puskur kurikulumnya jadi. Puskur juga sosialisasi ke sekolah-sekolah, baik SD, SMP maupun SMA. Maka di lapangan ada 2 versi kurikulum. Mulai timbul masalah. Ada perbedaan, pertanyaan, segala macam, usul, segala macam. Nah, segala macam persoalan itu ternyata didengar dan naik ke atas. Maka direktorat menyelenggarakan yang namanya penyelarasan. Ya, KTSP yang itu dibuat oleh direktorat dan yang dibuat oleh Puskur. Nah, di dalam penyelarasan itu semua pengembang diundang. Saya termasuk juga datang, dipertemukan dengan tim pengembang dari Puskur. Gitu. Ketemu ya di satu meja berhadapan-hadapan, ya kita diskusi. Ya, pengembang dari Puskur ya dosen dari universitas lain. Tapi kenal, teman juga gitu loh. Ya. Nah, setelah ada penyelarasan, kemudian dilaksanakanlah KTSP itu. Ya. Nah, setelah itu ganti tahun, tambah tahun sampai tahun 2013, lahirlah kurikulum 2013. Kan seperti itu. Sampai sekarang melalui kurikulum Merdeka Belajar dan seterusnya, kan seperti itu. Nah, itu Ibu Bapak penggalan sejarah. Ya, saya sebagai termasuk pelakunya, ya,
mengembangkan kurikulum di Indonesia di dalam konteks setengah sentralisasi, setengah desentralisasi. Ya. Berhentinya di tingkat KTSP, tingkat satuan pendidikan atau tingkat sekolah. Sedangkan yang saya observasi di London, itu kurikulum yang sudah otonomus langsung pada tingkat siswa. Kan begitu. Nah, kita sudah bisa menyaksikan sendiri ketika KTSP ya, berbagai macam soal, berbagai macam persoalan muncul. Ya, banyak, ada LKS, ada buku, segala macam, teteh bengek, ya, kan begitu. Dan akhirnya sebetulnya kan itu tarik menarik antara pusat, daerah, mana porsi pusat, mana porsi daerah, kan seperti itu. Pak Sulaiman mengalami enggak ini? Dulu waktu KTSP 2006, Pak Sulaiman posisinya di mana? Saya ikut pelatihan di Parung, Prof, yang KBK Dari direktorat atau dari Puskur? dari direktorat. Saya 10 hari per 12 hari di Parung tuh. Ya itu berarti. Bunida? Bunida? Pernah ikut? Kalau saya belum jadi guru, Prof. Oh, belum. Masih Ya. swasta akunting. Iya. Jadi itu ya, jadi ada yang bersinggungan, Pak Sulaiman sudah mengalami ya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang dalam konteks atau kaitannya ya apa yang pernah saya katakan itu makom tertinggi. Makom tertinggi dari semua karir, ya. Semua pekerjaan itu makom tertingginya itu apa? Ya. Pernah saya katakan pada Bapak Ibu, mungkin masih ingat, kalau lupa saya sampaikan lagi. Ya. Kalau guru itu kan peneliti, Bro, makom tertingginya. Makom tertingginya adalah peneliti, yaitu membuat publikasi. Maka kejadian pengembangan kurikulum KTSP itu sebetulnya adalah dapat dipandang sebagai kegiatan penelitian. Tapi penelitiannya yang skala besar. Penelitian skala besar atau skala nasional. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa doktoral sendiri, ya. Pak Sulaiman, Pak Alfonso sendiri mau mengadakan penelitian disertasi skala besar nasional, nggak bisa, kenapa? Butuh biaya yang banyak sekali, coba ya. Ya, mengumpulkan data, mengolah data yang sekian itu luar biasa. Ya. Nah, Jepang saja ya, profesor dari Jepang saja menyelinap itu, nggak terus terang di Indonesia. Ya, dia menyelinap ke dalam proyek ya, di JICA itu ya. Nah, gitu. Tapi diam-diam menyelenggarakan penelitian skala besar nasional di Indonesia, kita nggak sadar. Ya, semua kita terlibat mengumpulkan data, olah data, macam-macam semua yang terlibat proyek itu pada saat itu ya, di beberapa universitas mengambil data di seluruh daerah guru-guru ya. Kita ngolah data dikumpulkan, akhirnya ternyata baca di laporan jadi jurnal. Namanya cuma orang Jepang. Kita dikibulin di situ. Itu mereka dapat makomnya. Makom kita masih sebagai pekerja saja. Tapi siapa yang sadar? Sepertinya nggak banyak orang yang menyadarinya sampai itu selesai, sampai udah dilupakan. Coba laporannya ada tuh di jurnal itu, namanya satu aja orang Jepang. Begitu ya gitu. Nah, di luar negeri ada Ibu penelitian pendidikan yang setara
Ya, jadi penelitian ada 3 macam dari level-levelnya. Small scale, skala kecil, ya, medium scale, skala sedang, dan large scale, skala besar. Kan begitu. Nah, kalau Bapak Ibu ya skala kecil, kalau mau sedang ya silakan lah ya. Kalau menurut saya orang mustika ya sedangnya ya nanti didalamkan dan diluaskan kan begitu. Nah, sekarang Bapak Ibu coba dicek di Google ya. Ada laporan penelitian tapi khusus untuk matematika, tapi itu large scale, tingkat nasional, tapi nasionalnya nasional Inggris. Tapi kita coba saja lihat, masih ada laporan itu. Sedangkan yang ini, yang KTSP ini, aku nggak pernah lihat itu laporannya di mana. Ya, mungkin aku yang kurang pergaulan gitu ya. Tapi sekarang kita cek Bapak Ibu, silakan di Google, diklik, ya, diketik, ya, Cochrane Report, C O, ya, Cochrane ditulis C O C R Cochrane, C O C R H O F T, Cochrane, ya, Cochrane Report British, nah, gitu ditambah British. Coba siapa di antara Bapak Ibu yang sudah berhasil menemukan Cochrane Report British? Kalau nggak ketemu ya ditambah Mathematics Education. Gitu. Supaya Bapak sekalian, tolong dicek. Siapa yang sudah ketemu? Masa belum ada yang ketemu? Matematik cons, Prof. Ya. Apa ini tadi? Bu siapa? Bu Desi ya? Saya, Prof. Tolong Bu Desi di-share, ditayangkan. Ya, saya cari di... Nggak bisa di-share. Yang bisa di-share siapa? Silakan kalau ketemu. Kita baca bersama-sama. Kita cermati bersama-sama. Oke. Kalau bisa di-share silakan Ibu. Sudah, Pak Tanri sudah, Prof. Oh iya, silakan. Iya, silakan. Ya, silakan. Gimana? Belum ada yang ketemu? Kalau enggak ya ditambah Mathematics Education gitu. Cochrane Report Mathematics Education British gitu. Banyak sekali kok di situ di Google, masa nggak ada. Bu Desi masa nggak ketemu? Bu Nida? Tematik. Sudah di grup, Prof. Ini bukan Prof, coba. Di sini ditayangkan di sini. Ini bukan Prof. Ya. Coba Ini. ini diadu dulu, layarnya dijelaskan dulu. Di cookies-nya itu diklik dulu apa. Ini Prof. Bukan yang Bukan. yang lain lagi, yang Cochrane Report. Ya, ada Cochrane Report, yang Cochrane Report gitu. Cochrane Report.
Nah, ini Pak Darwis, dari Pak Darwis. Baik, ini eh, tolong Pak dinaikkan sedikit. Ini coba ya, diturunkan lagi. Nah, ini kita baca dulu. Ini kalau mau diperbesar sedikit boleh Pak, sedikit diperbesar. Ya, ini di report ini diterbitkan tahun 1982 dan saya saat itu umur saya itu 38 tahun, tahun 1996 ya, S2 di sana, berarti sudah 14 tahun. Saya di Inggris itu sudah 14 tahun dan Cochrane Report ini sampai sekarang itu masih dipakai sebagai referensi beberapa orang ya untuk penulisan artikel dan sebagainya untuk matematik education karena dia memuat sangat luas hasilnya dan sangat mendalam. Kita cek Bapak Ibu, Pak Darwis, di scroll coba matematikon terus. Nah, saya nggak ngerti Cochrane Report jabatannya sebagai apa dulu, apa sebagai menteri atau sebagai direktur atau apa, nggak ngerti saya. Nah, terus Bapak Ibu, nah ini diterbitkan dalam bentuk ISBN ya, dalam bentuk report daripada riset. Terus di scroll aja, agak cepat saja. Terus, nah terus, ya jadi timnya banyak sekali Bapak Ibu. Ya, mana tingkat apa? Tingkat bayangkan, tingkat nasional di Inggris. Ya sama seperti ketika saya melakukan untuk apa kurikulum KTSP itu kalau di risetkan seperti ini timnya kalau ditulis mulai dari dirijen mulai dari menteri, dirijen, terus sampai rektor, sampai direktur pasca, sampai semua tim, bahkan guru-guru dicantumkan banyak sekali gitu. Terus Pak Darwis scroll yang cepat saja. Nah ini ketuanya Cochrane ini. Ya, terus ya nggak usah ragu-ragu, scroll saja terus. Nah ini dia membuat paragraf-paragraf, ya laporannya dalam bentuk paragraf-paragraf. Scroll saja Pak, banter saja Pak, cepat saja Pak. Ya dibuat paragraf-paragraf, ya. Nah ini misalnya paragraf 1, ya. Bahkan pertanyaan filsafat yang sangat mendasar. Mengapa mesti matematik itu perlu diajarkan? Gitu ya, sangat mendasar. Ini kan suatu statement yang jangka panjang, yang universal, ya, yang melampaui zaman, narasi besar filsafat, kan gitu kan? Kalau masih dipakai ya masih bisa, masih relevan begitu. Demikian seterusnya, Ibu, terus Pak Darwis ya, terus scroll, ya, cepat saja. Kurang cepat. Ya, dipercepat lagi ya, gitu terus. Demikian seterusnya, kalau Bapak Ibu tertarik ya nanti kalau mau dibaca silakan. Jadi gitu skala teteh bengek tentang matematika ada semua di situ. Jadi ini juga saya dulu waktu membuat tesis ya, juga saya mengambil beberapa dari sini. Ya, sangat relevan dan ini sangat terpercaya karena ini sebagai hasil penelitian. Nah, kata yang KTSP itu juga dibuat semacam ini kan itu dokumen yang penting juga gitu loh ya. Walaupun kemudian ada perkembangan begitu kan. Tapi kan perkembangan itu ada perkembangan yang bersifat apa namanya mendasar, ada perkembangan yang bersifat aksesoris begitu ya. Kemudian yang bersifat temporer gitu sementara gitu. Nah, di situ dulu sudah ada isu komputer dan kalkulator ya. Kemudian ya sudah mulai ya,
kira-kira 40 tahun yang lalu. Assessment ini coba sebentar waktu coba stop. Assessment tadi yang assessment tayangkan tadi yang assessment tadi, yang judulnya ada assessment tadi. Nah ini. Nah, assessment and continuity. Ya, kan sudah ada iklimnya beda, Pak. Iklimnya kan beda kan. Dia ngomongnya assessment, Pak. Ya, bukan evaluasi kan. Dan anehnya dijajarkan dengan continuity. Ya kan sesuatu yang tanda tanya buat kita. Kenapa dia ngomongnya assessment dan kenapa dijajarkan dengan continuity? Ya, apa itu dibalik makna itu kan gitu kan? Ini kasus di saat itu. Nah, jadi kalau membuat tugas ya itu ya bisa dipakai, itu kita dicoba sebagai referensi, juga bisa ditilik lah ya, ditengok referensi ini. Gitu. Baik, diteruskan Bapak Ibu, Pak Darwis, ya, teruskan. Ya. Nah, baik, saya pikir cukup Pak Darwis. Ya, nanti kalau mau di-share di grup boleh. Ya. Termasuk yang kalau kita mau buka yang di grup sebetulnya Ibu ya, yang sudah saya sharekan gitu sebetulnya, coba ini saya masih ada grupnya enggak yang ya 25 ya, yang saya share kepada Ibu Bapak itu masih ada enggak ya, semoga masih ada ya. Ini ya, jadi saya akan share link yang pernah saya kirim kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, baik. Nah, ini ada satu link Ibu dan Bapak sekalian yang namanya Online Evaluation Resource Library ya. Ini sepertinya mazhab Amerika ya. Nah, di sini jelas di sana ada evaluation resource ya. Dan ini kalau di Bapak Ibu, kalau ini sangat banyak Bapak Ibu, kalau dicermati ya, dari kurikulum developmentnya juga ya, kalau diklik di sana perencanaan, instrumen dan pelaporannya lengkap juga di sini ya. Kemudian instrumennya ya, mulai dari instrumen untuk sikap ya, assessment, evaluation ya. Jadi ada assessment, ada evaluation ya, interview ya, survei, workshop, evaluation dan seterusnya, banyak sekali ya. Nah, ini sesuatu yang menurut saya sebagai guru, sebagai pengawas, Bapak Kepala Sekolah ini, kalau ini didalami, dikembangkan, bisa ya direplikasi atau gimana, bisa menambah wawasan untuk pengembangan sekolah masing-masing. Saya pikir begitu ya. Tentu dalam kerangka pengembangan kurikulum secara nasional. Ya, kalau kita klik yang khusus instrumennya ya, atau juga yang reportnya ya. Nah, ya, itu lengkap sekali ya. Jadi saya merasa ya sudah optimal ya, maksimal ya, memberikan sesuatu, dan kemudian
untuk selanjutnya kan tidak bisa ya. Apa artinya harusnya bola sudah ada di tangan Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Bola sudah ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Baik, dari sekian yang saya singgung tadi, ya silakan kalau dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan. Monggo, Saya dulu, Prof. monggo Pak Sulaiman. Pertama, tadi jawaban saya itu senang itu karena saya nganggap saya seorang murid itu, Prof. Kadang-kadang kalau gurunya nggak hadir, saya senang aja gitu. Itu jawaban dari lubuk hati yang terdalam itu, Prof. Ya, ya, Terus ya. yang kedua, perkembangan kurikulum tadi, Prof. Itu tadi ditayangkan bahwa itu tahun 82 ya, Prof ya. Ya. Nah, kita masih pakai tahun 84 itu masih pakai CBSA. Iya, Artinya sebenarnya sih cuma masalahnya kita tidak ada arsip yang seperti yang tadi gitu. Sehingga kurikulum kita selalu berubah gitu. Saya baru paham KBK tentang saya kebetulan bahasa Inggris Prof waktu itu ya, ikut penelitian, ikut bikin draft juga itu tahun waktu itu di Parung di PPG ya di oh, ya, Parung. ya, ya, itu berarti ya. Iya. Saya untuk draft untuk KTSP gitu. Jadi Ya, atau sosialisasi betul berarti. Iya. jadi 2 tahun itu bikin draft untuk KTSP, di situ dikasih pelatihan selama dikasih waktu 10 hari sampai 12 hari itu. Ya, ya, ya. Pulang-pulang kita dikasih buat beli bahan bukunya gitu tuh, transport dan bahan buku itu. Cuma setelah itu KTSP terbentuk, tapi pelaksanaannya jadi tabrakan karena tadi ada dari pihak lain yang sudah membuat juga gitu. Betul berarti ya. Itu sama, jadi yang tadi cerita Prof saya jadi ingat gitu. Gitu. Nah, jadi saya sih berharap sih Indonesia adalah kurikulum yang baku, yang notabene tidak berubah-ubah karena politik gitu, bro, karena kebijakan politik dan sebagainya. Ya, itu, Sehingga ya, 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 ya. sehingga arah arah pendidikan kita tuh jelas gitu, bro. Kadang-kadang kasihan guru-guru dengan berbagai macam administrasi baru 5 tahun dia ini berubah lagi sehingga tidak ada jejak gitu dalam posisi tadi bilang bahwa kita harus ada arah yang jelas tadi dengan berbagai macam istilah baik dari Jawa gitu dari Ki Hajar Dewantara dari sebagainya itu kan suatu istilah-istilah yang bagus ya Prof ya yang bisa menyemangati kita sebagai seorang guru gitu. Cuma tadi bilang kadang-kadang yang sudah kita bagus kita kita bikin konsep yang bagus dimentahkan lagi dengan kebijakan gitu. Mungkin itu saja sih Prof tambahan saya Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ya. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya yang jelas itu Indonesia kan sangat luas dan sangat besar, gitu kan. Jadi apa namanya, mesti harus bersegmen, gitu. Harus bersegmen berjenjang, gitu. Kebijakan itu ya. Ya kalau ada konsep kurikulum inti ya itu memang menurut saya sebagai salah satu solusi, gitu. Inti sepertinya. Nah, selebihnya menjadi otonomi siapalah ya, sekolah-sekolah atau bagaimana cara ngaturnya begitu. Kan begitu. Dan dari sisi perspektif penelitian riset, nah silakan Bapak Ibu tadi yang seperti itu metodologinya apa? Tadi yang saya ceritakan seperti itu tadi apa metodologinya? Nah, ya, itu bisa dicek ya nanti di referensi untuk pengembangan kurikulum ya, berbagai macam metode pengembangan kurikulum ada grassroots, ada pendekatan administrasi, ada macam-macam, ada komparasi, ya. Ada adopsi, ya. Kan gitu kan? Ya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Begitu. Baik, itu saja Ibu dan Bapak sekalian dari saya. Ya, ini sebagai follow up ke sana supaya tidak membuat kesan tertutup. Ya, artinya kita masih punya sesuatu endingnya yang terbuka. Jadi apa namanya multi solution
Jadi kalau solusi satu ya toh, inputnya satu, prosesnya satu, outputnya satu, gitu kan? Nah, itu kayak pipa ya, pipa air. Tapi kalau ya inputnya banyak, inputnya plural, ya, prosesnya satu, outputnya satu, berdesak-desakan ya, gitu ya. Nah, terus artinya yang plural tadi keterbukaan, jadi terbuka di input, terbuka di proses, dan terbuka di output. Nah itu ya. Tapi kan eh, segala sesuatu kebijakan itu memang terkait dengan kebijakan di lintas sektoral gitu ya, bidang-bidang yang lain, apalagi kalau sudah masuk ke ranah politik, ya toh. Nah, itu nanti yang ditonjolkan dengan kepentingan-kepentingan, kan begitu. Maka ya kalau saya sebut ya di Indonesia ini kita apa politik pendidikannya politik kompromi ya, kompromi saja lah antara berbagai pihak. Bagaimana baiknya seperti itu ya sudah kan begitu. Tapi saya berusaha mengawal kuliah ini gitu dari awalan yang terbuka ya, artinya menampung ya aspirasi Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu kita. Kemudian dalam prosesnya juga terbuka, Bapak Ibu diberi keleluasaan gitu, dalam tulisan-tulisannya menggunakan pengalaman-pengalamannya, dan endingnya juga ending yang terbuka. Dan saya pikir logika seperti itu logika yang paling nyaman dan paling sehat. Gitu. Ya, misalnya kalau terbukanya misalnya ya kita punya rombongan sekarang ini kita dari berbagai macam, gitu kan. Ya kemudian kemarin Bapak Ibu di Jogja, ya, bersama-sama. Kalau terbuka mungkin pilihannya ada yang mau ke pantai, ada yang mau ke Candi Borobudur, gitu. Ada yang mau ke Prambanan, gitu. Tapi karena masalah waktu ya ditutup kembali satu saja lah, ya, ya satu saja lah ke gunung saja, gitu. Ya karena ya itu berarti kan masalah waktu kan. Nah, sehingga akhiran yang tertutup mau tidak mau gitu kan. Nah, kalau akhirnya tertutup ya tujuannya sama. Bapak Ibu kan tujuannya beda, berarti akhirnya yang terbuka kan begitu kan. Kan begitu. Itu sebagai ilustrasi saja tentang ya, proses terbuka tertutup itu ya, karena kadang-kadang sampai mahasiswa sampai S2 S3 yang baru lulus saja mungkin open endednya masih belum paham. Kalau saya tanya itu open ended itu open atau ended? Bingung ya. Oh ended. Ya, coba dijawab tuh. Open ended itu open atau ended gitu. Gitu. Oh ended, ended tapi ended yang open gitu. Maka di dalam belajar matematika itu begitu ada prosedur metode open ended gitu. Jadi jawabannya banyak. Itu bisa menimbulkan kreativitas. Jawabannya tidak hanya satu. Baiklah Ibu Bapak sekalian, diteruskan silakan di ranah masing-masing. Prof, boleh. Oh boleh, silakan Bu Nida. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini di perkuliah pertemuan terakhir di semester ini ya, Prof ya. Ya, ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan perkuliahan filsafat ini. Yang pertama, saya sebagai murid kali ya, Prof ya. Mungkin baru kali ini di awal-awal kemarin bangga ketika mendapatkan nilai nol. Dan ternyata itu artinya apa ya? eh, Mempunyai definisi yang kesombongan itu tidak boleh kita lakukan itu. Kemudian yang kedua, masih juga saya sebagai murid, Prof. Mohon maaf kalau kemarin saya kurang ajar cegat Prof ketika lagi di Jogja.
Mungkin kalau dengar cerita tadi Prof menyampaikan yang ke apa namanya senior tidak apa-apa, kok saya tadi berpikir kok Prof nggak marah gitu ya waktu saya cegat gitu, mungkin kaget atau gimana. Itu mungkin permohonan maaf. Kemudian yang ketiga, terima kasih Prof atas makna dari ilmu filsafat yang kita terima dari pertemuan pertama sampai dengan terakhir ini. Mudah-mudahan membawa kebermanfaatan kita dalam proses Ya, berpikir. baik-baik. Dan yang terakhir, yang keempat, mungkin juga mengkomunikasikan lagi terkait dengan tugas akhir di UAS nanti. Kan tadi Prof sampaikan apa namanya respon tentang perkuliahan dikaitkan dengan budaya. Mungkin lebih kepada refleksi ya Prof ya dengan perkuliahannya sendiri. Bukan ke materi kan Prof ya? Kalau yang tugasnya kemarin kan apa? eh Bagaimana cara apa, mengevaluasinya itu? Bagaimana Hmm. cara melakukan asesmennya itu? Kan, Oh, itu kan, asesmennya ya, ya. ya, bagaimana cara melakukan asesmennya? Yang saya observasi itu sebagai tambahan itu. Ya, seperti itu. Yang kalau yang terakhir-terakhir ini kan cukup ditulis WA saja ya. Iya. Sampai besok sore saya tunggu gitu ya. Masih ada waktu cukup untuk muter lagi ya, sebagai inspirasi begitu. Begitu Bapak sekalian, jadi mungkin tadi bisa dianggap sebagai perwakilan dari Bapak sekalian. Saya minta sekali lagi, saya minta maaf kalau ada kesalahan, kekurangannya. Saya mengucapkan selamat berkarya, berkarir, ya. Kemudian apa, semoga tetap eh, diberi kesehatan, keselamatan, dan juga tetap semangat gitu ya, ya bisa Ya, Prof. punya begitu. Amin. Ya, karena masalah semangat ini masalah krusial Ibu dan Pak sekalian. Ya, tetap semangat. Baik, Pak Husnul, mohon dipimpin doanya, monggo Pak. Ya. Oh ya, boleh, Prof. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Mas Sidi, rekan-rekan teman-teman mahasiswa PEP. Jadi saya diminta oleh Prof. Jadi untuk memimpin doa, dan doa ini akan kita lakukan sesuai dengan keyakinan saya sebagai agama Islam, dan yang non-Muslim bisa menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma ya Allah, Allahumma atina ilman nafi'ah wa rizqan mubarakah wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, dan amal yang diterima. Allahumma innaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allah, tidaklah kami akan mendapatkan ilmu illa ma 'allamtana, kecuali Engkaulah yang mengajarinya. Illa ma hadaitana, kecuali Engkaulah yang memberi hidayah. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena Kau berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innana na'malu bi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innana nata'allamu bi bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami belajar ini karena memulai dengan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang Kau perintahkan di dalam surat Al-Quran. Ibda kulla syai'in bismillah. Mulailah segala sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal muta'allimin. Allahumma ja'alna minas salihin. Allahumma ja'alna minar rakiin. Allahumma ja'alna minal qanitin.
Allahumma ja'alna minal mustaghfirin. Allah, jadilah kami sebagai orang-orang yang mencintai ilmu, jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang ruku, orang-orang yang benar, yang Amin. orang-orang yang qanitin, yang Amin. teguh untuk memegang prinsip, dan Amin. orang-orang yang selalu beristighfar Amin. setiap waktu dan setiap saat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Allahumma ja'alna quwwatan lita'allumi uluman kulla syai'in. Allah, jadilah kami ini kuat, baik secara fisik, baik secara akal, Amin. untuk selalu belajar tentang agamamu. Allahumma ja'alna minal ulul albab. Allahumma jadikanlah kami ini orang yang selalu memikirkan, selalu untuk menggunakan akal, selalu menggunakan ini atafakkarun, supaya kita ini selalu na'kilun wa natafakkarun. Kama qulta afala yanzuru ilal ibli kaifa la'allahum yatafakkarun wa la'allahum ya'kilun. Jadilah kami ini orang yang selalu berpikir, selalu menggunakan akal. Dan dengan ini berilah kami ilmu. Semoga ilmu yang kamu berikan adalah bermanfaat dan memberi manfaat kepada orang lain. Amin. Wa akhiru da'wana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Wabarakatuh. Baik, Ibu dan Pak sekalian, jadi demikianlah. Bisa difoto dulu, screenshot silakan kalau mau di screenshot. Ya, yuk, kenang-kenangan ya. Ayo wajahnya perlihatkan. Baik. Saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pak Tantri. Baik, begitu. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bro. Sehat, Bro. Selalu, Bro.